Halo, selamat malam. Selamat pagi sahabat MDRT. Kita terbiasa selamat pagi terus ya. Oke, selamat datang. Sebentar ya, saya tunggu narasumbernya dulu nih. Oke. Oke, saya coba lihat apakah narasumbernya sudah datang. Tidak. Halo. Halo, selamat pagi. Hai. Hai. Hai, Wah, wah, hai, hai, selamat pagi, hai. selamat pagi, Oh, sahabat arti semuanya. hai, selamat pagi. Selamat datang sama Pet MDRT. Oke, pagi ini hai, ada Anwar, ada Kennedy. Mari kita sapa teman-teman dulu ya, Lin. Iya, oke, thank you. Hai Apa kabar? teman-teman semuanya, Gimana? apa kabar? Hai, Gimana, gimana Lin? wah Lin, kabarnya sudah wah? terang belum? Sudah, aku Puji terang Tuhan, nggak? baik ya. Aku, iya, Wah, kita tutup posisi dulu. Ya, coba ada lampu lebih terang kah? Ada lampu lebih terang kah? udah terang belum? Aku udah terang. Yes. Sudah terang. Iya, Hmm. udah ya. Oke. Wah, sekarang udah ada 290 orang. 290, 290 orang ya, Lin. Wah, 90, selamat pagi. 260. Wah, Wow, gimana wah? 260. Wah, selamat pagi teman-teman. Nah, teman sahabat MDRT, malam ini adalah IG Live Perdana MDRT Indonesia. Dan kita mendatangkan satu narasumber yang luar biasa nih. Namanya Linda Varianda. Yang saya sebut Iya, aja dengan nama Linda ya. iya, Oke, iya wah. dengan pencapaian 12 tahun MDRT dengan 2 kali COT. Ya. Dan saya Yes, sebagai hostnya adalah Wati Kartono dengan pencapaian 5 tahun MDRT dan 1 kali COT. Sebut aja namanya Wawa ya. Gitu iya. ya, Lin. Iya, saya selalu bawa aja. Panjangan soalnya namanya. Iya. Apa kabarnya, Lin, malam ini, Lin? Saya baik. Bawa Baik ya. gimana kabarnya? Wah, puji Tuhan baik dong. Sehat selalu Baik. nih. Ya kan? Iya. Iya, Semangat, pasti. mesti Itu yang sehat itu selalu. itu yang terpenting sih. Itu sehat nomor Bener. satu. Bener Bener, nggak, Wah? apalagi mau akhir tahun ya. Mesti Iya. kejar. Asal asal dikejar tapi jangan sampai mahnya kambuh ya. Nah, itu dia salah satu penyakitnya para agent gitu ya. Iya, Biasanya kalau saya sudah di iya, akhir tahun tuh biasa begitu ya, iya. asam lambung naik gitu ya. Nah, Kita bawa sukacita. benar, saya percaya setelah mendapatkan nanti tipsnya dari Alinda, pasti semuanya nggak ada sakit lambung lagi. Iya, Benar ya. Nah, betul. nah, terus juga gitu ya. Nah, saya setelah merenangkan Linda nih, boleh tahu nggak Lin, backgroundnya Linda nih sebelum terjun di asuransi? Boleh ceritakan sedikit kah? Dikit ya. Ya. Oke, saya itu dulu backgroundnya cuman hanya sekretaris. Sebenarnya Oh saya itu wow. Iya, sebenarnya saya tuh hobinya tuh ini ya, tentang kecantikan, make up, Oh rambut. gitu. Cuman kan waktu zaman dulu kan mana boleh sama orang tua. Bener nggak, Wak? Apalagi papa saya Betul. kan otoriter banget, jadi harus kuliah. Bener. Hmm. Jadi ya udah, saya ambil yang jurusan yang paling gampang, yaitu ya sekretaris seperti itu ya. Saya jadi 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 sayanya ya udah. Mungkin waktu itu saya juga orang yang introvert, yang hanya istilahnya kerja kan apa melayani bos aja seperti itu. Mm-mm. Ngomong-ngomong saya dulu juga bekas sekretaris nih. Oh gitu, saya baru tahu loh Wah. Nah, iya. Oh, Nah, saya baru setelah tahu. sekretaris itu Kamu katalis jadi juga. kerja. Oh Benar, dari oke. sekretaris itu jadi apa nih kerjaannya setelah sekretaris? Lalu Setelah pindah ke sekretaris, saya pindah ke otomotif sih. Sebenarnya nggak gitu lama. Jadi ah, ya marketing di dalam lah seperti itu gitu. oke. Karena Jadi setelah itu eh, pindah ke setelah terjun di itu asuransi. iya, karena dibawa oleh temen ya, di istilahnya, aduh jenuh, jenuh banget saya waktu itu kerja jenuh banget sampai terakhir usia saya 36.
Jadi teman saya membawa saya untuk bisnis di insurance, tapi kan saya berpikir, aduh insurance, kenapa ya harus insurance seperti itu sih? Jadi Hmm. rasanya, apakah ini pekerjaan saya next? Saya juga nggak tahu waktu itu gitu, wah. Kan tahu sendiri Oke. ya, saya dulu tuh paling anti loh yang namanya menjadi agent ya. Kita nggak boleh sih seperti itu, tapi Tuhan yang membawa saya akhirnya sampai hari ini. Amin. Nah, yang saya dengar nih, Linda ini terjun Ya, di asuransi sejak tahun 2007 kalau nggak salah. Dan pencapaian iya, MDRT itu mulai dari tahun 2009. Dan setelah itu konsistensi sampai saat ini minimal MDRT. Makanya sudah tercapai 12 tahun MDRT dengan 2 kali COT. Betul ya? iya puji Tuhan, ya puji Tuhan sih, ya, Wow. Wah, luar iya, biasa ya. Lin, nah topik kita hari ini kan HO ya, handling automation-nya. Nah, iya. kira-kira Lina bisa sharing sedikit nggak apa itu handling automation dan bagaimana kita bisa menggunakan terutama di akhir tahun seperti ini. Iya, thank you. Sebenarnya iya sih, pasti kitanya belajar ya. Sampai akhirnya saya menemukan handling objection yang saya pikir apa ya istilahnya yang saya harus gunakan karena sebagiannya lagi itu sebenarnya mujizat Tuhan sih, wah. Kalau mau Hmm. dibilang karena karena kita meyakini ya seperti itu. Jadi yang namanya handling objection itu kita harus saya pribadi tidak tidak apa ya tidak mengelak. Yang penting Hmm. setiap handling objection itu kita harus akui dulu. Pertama kita harus akui. Dalam arti akui misalnya contoh Oh, yang tadi seorang Linda bilang itu awalnya ya, ya, ada 5 konsepnya ya, gitu ya. oh iya ada 5 konsep. Ada Oh, oke, lima 5 konsep. konsep seperti itu. Jadi Oke. Hmm. pertama kita kan harus akui. Oke, Misalnya akui contoh ya, dulu. ya, akuin dulu. Terus kemudian samakan persepsi. Oke, Terus samakan kita persepsi. ketiga kita harus empati. Itu yang Hmm. menurut saya paling penting ya, Hmm. sahabat MDA itu semua itu paling penting, wah. Dan Yes. keempat itu harus tanyakan. Itu kan seperti find the needs. Kita harus menggali Hmm. kebutuhannya calon klien kita. Dan Yes. kelima itu kita harus jelaskan bahwa produk yang kita berikan itu eh, sesuai dengan apa yang klien kita inginkan seperti itu. Jadi kita nggak boleh pada saat rejection datang langsung kita kayaknya apa ya putus asa, kita tidak Hmm. ada ya udah ya Pak, nanti saya akan kembali lagi atau kita menyerah, tidak seperti Hmm. itu, gitu Wah. Oh gitu ya, Menurut jadinya saya, ada iya, jadi ada 5 konsepnya ya. Nah, Lin, iya, ini sekarang kan iya, tadi sudah ada 5 konsep yang bisa dilakukan nih. Nah, iya. sekarang nih boleh nggak kalau saya ceritakan pada umumnya nih kan seringkali kita agent mau tahun berapapun pasti kita akan ketemu dengan namanya HO, betul ya? Iya, betul. Karena itu Handling adalah objection. makanan, Betul. ya karena itu adalah makanan sehari-hari kita, bener ya? Iya, pasti makanan sehari-hari udah nggak bukan makanan sehari-hari lagi itu udah memang apa ya sudah menjadi sesuatu pekerjaan yang kita harus handle yang Betul, oke. nggak mungkin tidak seperti itu. Nah, sekarang saya akan coba ajukan pertanyaan nih yang kemungkinan besar yang sehari-hari itu kita hadapi. Nah, Iya, sambil saya menanyakan pertanyaan nih, sahabat MDRT, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh dimasukin ke dalam ada Q&A-nya di kolom yang di sana. Nanti saya akan bacakan setelah sharing. Nah, biasanya nih pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah pada saat Linda prospek nih, sebentar ya nanti atau saya tanyakan kepada suami saya dulu deh atau saya tanyakan istri saya dulu deh. Nah, gimana cara menjawabnya seperti itu? nah Contoh misalnya contoh contoh saya iya bapak-bapak deh. contoh Biasa Linda contoh bapak biasa ibu ya contoh ibu biasa contoh Linda bapak bapak biasa Wawa. Linda biasa Linda itu kalau Iya, misalnya kebanyakan closing itu kepada kepala keluarga atau kebanyakan ibu rumah tangganya. seimbang sih Oh ya seimbang. udah, kalau seimbang saya Seimbang ibu jadi Wawa. ibu. Iya, iya, iya. Oke, Jadi oke, oke. em, saya kembali lagi ya kita akuin. Jadi saya bilang seperti ini, Bapak, Ibu itu harus.
Bapak harus membicarakan hal ini kepada keluarga, terutama kepada istri, karena bagaimanapun juga nanti program ini akan kembali kepada keluarga. Itu harus, Pak. Dan kita harus akui. Pertama kan kita akui, persamakan persepsi. Terus kita juga empati. Kita cara cara bicaranya juga istilahnya benar, Pak. Saya setuju dengan pendapat Bapak. Bapak harus bicara dengan ibu atau bapak di rumah. Itu sih, wah, seperti itu. Oh gitu. Nah Jadi pada setelah itu, saat ya, mm, setelah setelah saya bicara begitu, saya akan memberikan sesuatu kepastian, Pak, setelah Bapak bicara boleh nggak? Misalnya waktu itu hari Senin, Pak, boleh mm, nggak? Saya hari Rabu jam 10 pagi saya hubungi Bapak. Even kita tuh istilahnya apa ya? Kita harus punya schedule di depan klien. mm, Jangan mm, nanti ya Pak hari Rabu, oh saya nggak bisa, ya ada Pak hari Kamis, saya nggak bisa hari Jumat. Enggak, kita harus harus apa ya istilahnya harus mempunyai sesuatu yang kita tetapkan karena itu balik lagi ke kita. Pak, boleh nggak hari Rebo jam 10 saya telepon Bapak untuk memastikan apakah istri atau suami oke, seperti itu. Oh, oke. Nah, itu tipsnya yang seringkali itu nggak dilakukan karena bagi saya mungkin pada Iya. saat ini mau nanti saya ngomong sama istri atau suami saya, terus kita stuck nih. Nah, iya. Ternyata, Jadi nggak ada nah follow nanti kan up-nya, iya. bener karena kan kayak sudah nggak ada jalan lagi. Ternyata ada jalannya adalah tetap konsisten untuk meminta jadwalnya ya. Iya, Sehingga mau nggak mau betul. dia tetap sampaikan dan kita ada Iya, jadwalnya untuk follow up ya. iya, Nah, iya, saya mendapatkan satu ahanya nih. Sehingga dari iya. sana tuh baru bisa menanyakan lagi karena supaya bisa ada closing gitu ya. Iya, betul. Ya. Saya kan bilang, boleh ya Pak, boleh ya Pak, saya hubungi Bapak hari Rabu jam 10 pagi. Itu, seperti itu. Oh, oke. Jadi otomatis kan saya juga serius. Mm-mm. Dan juga bukan bukan sesuatu yang dia buat-buat, seperti itu. Hmm. Oke. Oke, Nah, Linda. oh gitu. Jadi habis itu setelah itu bisa ketemu lagi untuk bisa dibicarakan. Biasanya Iya, setelah itu saya menepati dia janji. Saya menepati janji. mm-mm. Setelah itu biasanya kalau sampai kejadian pas sudah ditepati pada saat hari itu, apakah dia akan datang berserta dengan pasangannya atau dia sudah bisa memberikan jawabannya? Enggak juga, ada yang enggak juga. Oh, Linda, Em, Pak, bagaimana? Bu, bagaimana? Misalnya kalau bapak-bapak, oke, saya sudah bicara sama istri. Ya ada, ya nggak semua mulus ya. Ada juga, oke, saya sudah bicara sama istri. Ada yang bilang nanti, oke, Linda, kapan bisa bicara seperti itu? Atau juga saya udah bicara dengan istri. Hanya istri saya mungkin sedang memikirkan karena saya juga pernah pernah ada case juga istrinya belum setuju, bisa juga seperti itu. Tapi saya akan follow up kembali. Bukan saya istilahnya istrinya belum setuju, enggak, saya tidak akan Oke. follow up seperti itu. Karena Wah, percaya nggak, itu wah, saya yes. 2 tahun baru closing. Ada 2 tahun saya prospek 2 tahun baru closing. Ya, Nyerah. percaya saya karena saya pernah 3 tahun kemudian baru closing. Iya, iya, iya. Jadi Ya. kita tetap tetap menjalankan tugas kita itu aja sih, seperti itu. Oke. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua nih. Nah, Iya, kok preminya mahal? Gimana, iya, gimana cara menjawabnya? iya, iya. Iya, saya hanya mengatakan seperti ini, Pak, Ibu, Bapak bandingkan dengan apa sih premi ini? Saya hanya bertanya aja, Bapak bandingin dengan apa Pak preminya? Ini kan kalau saya ya nggak saya nggak tahu ya Pak. Maksudnya ini premi yang kalau menurut saya ini yang paling murah. Kalau menurut saya ya Pak, ini menurut saya karena pada saat kita membayar dengan uang kecil itu kan Mm-mm. sudah pasti nih Pak, keluarga Bapak akan mendapatkan sekian miliar misalnya seperti itu. Itu saya Jadi, bertanya dulu. mm-mm. Setelah itu bagaimana? Nah, setelah itu bapaknya kayak nggak bisa menjawab dibandingkan dengan apa gitu. Jadi saya tanyakan kembali, Pak, sebenarnya kebutuhan Bapak saat ini tuh bagaimana? Premi itu bisa di-adjust. Yang penting keluarga Bapak mendapatkan perlindungan. Itu aja sih. Saya mengatakan itu. Oke.
Jadi intinya tetap akan closing gitu ya, walaupun bukan Iya, karena angka besarnya, tapi intinya iya, sebesar berapapun disesuaikan dengan kemampuan dia, dan iya, itu intinya adalah tetap closing gitu ya. iya betul. Karena Oke. gini, Wang, orang melihat nih mungkin, waduh, angkanya ratusan juta, puluhan juta Hmm. gitu. Hmm. Dia bilang dia secara langsung mungkin udah mahal banget. Tapi di balik itu kita belum jelaskan bahwa itu manfaatnya sangat besar, sangat besar. Jadi saya Oke. jelasin kembali, Pak, kalau Bapak mengatakan bahwa premi ini besar, Bapak akan mendapatkan nanti lebih besar lagi loh. Saya mengatakan itu. Jadi saya menerangkan, tetap tetap berempati, menanyakan, dan saya menjelaskan seperti Oke, itu, Pak. pertanyaan ketiga nih. Pertanyaan ketiga. Sebelum Iya. nanti kita mencara menjawab bagaimana untuk finish strong. Nah, kalau misalnya Bang ini, saya lebih baik tabung di bank aja deh. Gimana cara Oh, menjawabnya? itu iya. Saya akuin dulu. Wah, bagus Pak. Memang di bank harus menabung. saya 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 bilang seperti itu. Kita kan Oke. Pak, kita kan punya 3 instrumen nih sebenarnya. Di bank itu kan untuk kebutuhan sehari-hari. Bapak kan Hmm. pasti punya investasi untuk menggandakan sebagian dana Bapak nih. Tapi kan itu pasti perlu resiko, tidak pasti. Nah, ini Pak yang saya tawarkan kepada Bapak, dana pasti. Dan uh, untuk kelangsungan kepada keluarga Bapak, ini Pak yang dana pasti ini yang saya akan cerita. Kalau bank Hmm. itu pasti juga ada resiko. Resikonya apa sih? Misalnya nih contoh, Bapak menabung untuk tabungan pendidikan misalnya. Bapak garansi nggak pada saat anak Bapak nanti kuliah, uang itu masih ada di bank. Saya mengatakan seperti itu. Hmm. Garansi Hmm. nggak Pak? Kalau Bapak merasa garansi uang Bapak nanti tetap ada, ya nggak apa-apa. Saya bicara seperti itu. Jadi itu akhirnya menggugah gitu ya, Iya, iya, kesadaran jadi daripada calon nasabah iya, gitu ya. iya. Nah, Yang penting kan, yang penting kan kita memberikan edukasi sih sebenarnya mm-mm, mm-mm, kepada klien yang mm-mm. mungkin eh, uang taruh di kasur, uang taruh di bank, yang ada rasa aman. Benar, kita memang kita juga harus akui, bank itu juga harus ada dana seperti itu. Oke. Itu sih, Wak. Nah, luar biasa. Itu yang biasa kita hadapi di keseharian kita ya. Nah, sekarang nih, Iya. Lin, ini kan sudah mau akhir tahun. Kalau kita hitung hari, mungkin sekitar 40 hari. Hari ini tanggal berapa ya? Sudah Hari ini tinggal tanggal 22, 22. Nah, berarti tinggal 22 ya ya, mungkin benar lebih ya? kurang 4, mungkin lebih kurang 40 hari ya. Iya. Nah, untuk 40 hari bisa ada tips apa untuk bisa yang kita lakukan, para sahabat MDRT lakukan, supaya bisa finish strong nih, Lin. Iya, yang penting kita jangan stres ya. Itu dulu tuh. Itu yang paling penting. Kita harus apa? Harus ada sukacita dulu dalam hati. Hmm. Pada saat kita ada sukacita, uh, apa yang kita pikirkan, apa yang kita jalani itu akan gak sia-sia. Tapi kalau kita, waduh, kayaknya stres nih. Aduh, tinggal tanggal sekian nih, tanggal ini. Dulu saya memang seperti itu, tapi saya sudah menjaga emosi dari, ya belajar ya, nggak bisa langsung, tapi tetap rasa 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 takut, rasa khawatir, itu pasti ada. Tapi kita harus tetap menjaga emosi kita. Kita jangan mendekat kepada arah yang negatif. Dan misalnya kita ada suatu pikiran negatif, kita langsung ilangin. Kita harus positif terus seperti itu. Pasti pasti dan yang namanya kita dream goal jangan merubah, jangan dirubah. Tetap misalnya nih, oh saya tahun ini mau COT, even ada kurang, saya menjalankan goal saya sampai terakhir. Karena pada saat perjalanan, pada saat kita kita
yakini, kita imani, itu mukjizat pasti akan datang. Mukjizat itu pasti akan datang karena saya sudah berkali-kali, wah, saya sudah berkali-kali mengalami mukjizat itu yang kadang-kadang kita juga kita berdoa ya, eh, kita tidak ada di pikiran kita. Ternyata yang kita prospeksi kok bisa yang closing si B, yang kita nggak ada di pikiran kita itu. Tapi pada saat kita sudah putus harapan, mukjizat itu nggak akan pernah datang. Itu Yes. sih, wah. Wow, setuju banget ya. Jadi Iya, mimpi itu nggak boleh dirubah gitu ya. nggak boleh, jangan dirubah. Oke, tetap semangat ceritanya gitu ya. Tetap pertahankan sampai di end. Ini kan Bener. belum Tadi ya, lonceng gede belum belum. berbunyi nih. Bener. Lonceng belum bunyi, kita tetap jalan terus gitu ya. Nah, Iya, jangan sekarang tadi stop. kan sudah. Nah, tadi kan Iya. sudah nih dreamnya nggak boleh berubah nih. Nah, biasanya di akhir tahunnya kayak gini, kebanyakan Linda mencari cool call untuk nasabah baru atau kepada nasabah existing nih, sehingga ada cross selling atau reselling. Saya kebanyakan yang nasabah existing. Jadi saya reselling kembali dan untuk klien-klien yang baru itu kan butuh proses. Tapi saya udah ada, misalnya gini, saya ada tabungan klien-klien yang sudah saya prospek tapi belum closing. Nah, itu saya follow up. Dan klien-klien setia saya reselling kembali. Wah, karena pastinya saya sudah 16 tahun, kita mau memberikan yang terbaik buat klien-klien kita pastinya. Nah, dan kita merasa gini loh, kalau ada klien yang baik, ada klien yang istilahnya apa ya, yang udah trust, udah percaya sama kita, ya saya coba reselling kembali seperti itu. Ya kadang-kadang kalau misalnya klien itu nggak ikut, dia bisa referensikan sama temennya. Itu sih, wah. Wah, luar Iya. biasa. Nah, Lin, yang saya tahu nih, Linda kan tahun ini kan goalnya apa nih? Capai COT lagi loh minimal ya. Iya, karena gini, saya harus COT lagi karena tahun lalu kan saya COT. Jadi Nah, saya berusaha untuk COT kembali. yang saya dengar itu kira-kira itu kalau nggak salah tinggal kurang sedikit loh mencapai COT, betul Iya, ya, Lin? iya. Saya kurang sedikit lah, sedikit. Oke. Nah, Lin, kurang angkanya berapa, Lin? Lalu nanti setelah itu berbagi tips bagaimana kita mengejarnya. Kalau nggak salah tuh yang saya dengar itu adalah 650 juta. Iya, betul sedikit ya? lagi kan? Ya, sedikit banget gitu ya. Nah, Lin, di 40 hari terakhir ini di tahun ini, Lin, kira-kira kebanyakan Linda kepikiran tuh menjual tadi kan sudah ngomong nih reselling atau cross selling ke nasabah. Menjualnya lebih banyak ke UP besar atau kebanyakan kemana gitu yang biasa Linda lakukan di akhir tahun seperti ini? Iya, jadi saya memilih UP yang tidak medical check up, tidak MCU, karena ya syukur-syukur saya mendapatkan klien yang punya UP besar. Ini masih dalam tahap berdoa. Jadi saya mencari gini, saya lihat nih, standar kami berapa dengan tidak MCU, ya berarti saya tawarkan yang tidak MCU seperti itu. Tapi kalau ada MCU juga tetap dilakukan seperti itu. Karena kita tetap saya mempunyai mindset saya harus positif. Saya tidak mau ada sedikit pun pikiran negatif masuk ke pikiran saya. Jadi seperti itu, gitu wah. Jadi pilih tetap sama gitu ya. Ya. Jadi tetap saya pilih program yang mudah dan bisa diterima. Sebenarnya bukan diterima ya. Jadi kita pilih nih. Sebenarnya yang saya biasa jualan itu apa? Misalnya saya jualan 3 hal, pendidikan, pensiun, dan dana warisan. Nah itu yang 3 hal itu yang selalu saya jual sih seperti itu. Gitu ya. Nah, Lin, terus biasanya di HO di akhir tahun kayak gini,
Kadang-kadang kan ya, kita menjual premi besar kepada nasabah, betul ya? Nah, ya. terus dia tanya, nasabahnya ngomong gini, kenapa harus akhir tahun ini? Oh, Gimana, Jo? Pak, mau akhir tahun, mau awal tahun, mau pertengahan tahun, eh itu kan resiko tetap berjalan, Pak. Saya Hmm. hanya bicara seperti itu. Jadi bagi saya semua semua bulan itu sama aja. Ya kebetulan saya menjualnya di akhir tahun. Seperti itu. Hmm. Saya bicara Oh seperti itu gitu. aja. Wah, iya. Jadi itu sudah bisa apa namanya membuka pola pikir nasabah gitu Iya, ya. jadi jadi kadang-kadang kan klien, waduh, ini ngejar target nih Desember. Iya kan, Biasanya seperti begitu. itu. Heeh. Iya. Berarti selama. Ya, jadi iya, jadi saya katakan semua hari, semua bulan itu sama. Mungkin mungkin timingnya Pak, timingnya saya bertemu Bapak hari ini seperti itu. Hmm. Kenapa nggak bulan lalu? Kenapa nggak pertengahan tahun? Karena timing Pak. Semua itu Tuhan udah memberikan waktu yang tepat bagi kita. Itu sih wah. Oh, oke, timingnya jadinya ya. Jadi intinya Iya, tetap iya. bukan bahwa kamu tiba-tiba akhir tahun datang cuma hanya untuk closing doang, Nah, bukan. iya, Tapi karena iya, waktu betul. timingnya gitu ya. Karena waktu Terus, timingnya kita bertemu. oke, nggak nanti tahun depan aja. Setelah dia coba seperti itu, nggak nanti tahun depan aja nih. Soalnya kan saya akhir tahun ini mau bayar THR nih untuk karyawan. Oke, saya mengerti pasti Bapak banyak biaya-biaya yang dikeluarkan. Itu saya mengerti sekali, Pak. Tapi eh, boleh nggak, Pak, sisihkan sebagian dana untuk supaya Bapak tuh terproteksi. Karena saya hitung nih, misalnya nih, udah klien saya, Bapak kan baru sekian, Pak. Apa salahnya Bapak menambahlah sebagian. Nanti toh tahun depan Bapak nambah lagi. At least sekarang tuh ada penambahan, Pak, Bu, saya bilang seperti itu sih. Saya tidak langsung putus asa atau oh ya deh Pak, tahun depan ya. Tapi pada saat saya mengatakan seperti itu, bapaknya tetap nggak usah Lin, nggak apa-apa, tahun depan aja. Saya janji, saya juga nggak bisa bilang apa-apa. Oke Pak, janji ya Pak. Nanti saya akan hubungi Bapak bulan apa Pak? Januari, Februari, gitu. Oke, nah ceritakan sedikit dong, Lin. Ya, Misalnya, kalau nggak salah saya pernah dengar cerita nih. Jadi ternyata pas sudah menjelang akhir tahun gitu masih ada angka sedikit yang kurang untuk mencapai COT-nya. Nah, apa yang Linda lakukan? Sehingga akhirnya pada akhirnya juga tetap mencapai COT. Dan bahkan ada angka yang lebih yang dimasukin ke Januari. Boleh nggak itu tadi saya dengar loh. Jadi mungkin bisa sharing ke sahabat MDRT. oh maksudnya em, Nggak misalnya berkurang kurang lah. Jadi, sedikit. Oh iya, ya. misalnya kurang sedikit. Nah terus maunya dimasukin ke Januari gitu. Gitu Ya wah kan, maksudnya kalau wah. misalnya, enggak kan di akhir tahun kan masih kurang nih. Misalnya kalau nggak salah Linda Iya, pernah ngomong kan, ada angka iya, yang kurang nih untuk mencapai di akhir tahun ini. iya. Ada nggak ketemu dengan misalnya pas udah direncanakan nih, ada ke si A, B, C untuk closing di angka segini. Tapi ternyata si A, B, C ini semuanya menunda nih. Nah, Oh apa yang iya, dilakukan? Ya. oke oke. Saya pernah kejadian waktu itu sebenarnya angkanya 80 dia menunda. Sebenarnya tinggal 1 minggu nih. Mm-mm. Nah, terus saya udah coba bujuk ya, tapi Mm-mm. tetap kliennya ingin Januari. Jadi ya udah, nggak apa-apa. Kita kita harus profesional. Kita harus profesional, wah. Pada Yes. saat klien meminta kita untuk benar-benar tahun depan, oke, nggak apa-apa Bu. Tahun depan aja. Kalau Ibu memang seperti itu, saya bilang nggak Mm-mm. apa-apa, nggak Mm-mm. apa-apa Bu, saya bilang. Nah, kita kan harus cari nih, nggak boleh putus asa. Mana yang aduh rasanya harus cari nih, harus cari untuk melengkapi COT saya waktu itu kan, saya harus Yes. cari. Ternyata saya juga doa ya. Ternyata suara Tuhan itu, oh coba ini lagi. Loh, ini kan sudah di closing, polisnya aja saya mau serahin waktu itu. Iya kan? Yes. Terus Mm-mm. saya coba, saya datang, saya coba, saya serahkan, terus saya menawarkan ke istrinya.
Bu, boleh Lalu, nggak? Iya, Bu, ini ada program seperti tabungan pasti ya. Dan ini sudah sudah tidak ada lagi, memang tidak ada. Tinggal 80 Bu. Ibu mau ambil nggak? Ah, Linda, kamu bisa aja. Iya, Bu. Nggak apa-apa sih. Ini saya menawarkan ke 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 klien yang sudah dekat, Bu. Kalau klien yang lain saya nggak tawarkan. Emang ini kan privilege juga buat Ibu, saya bilang begitu. Oke, saya pikirkan, Bu, boleh nggak? Ibu memikirkan, tapi Ibu bawa nih, Ibu tanda tangan dulu di form pengajuan. Karena gini, kita ada feeling ya, orang itu menolak, benar-benar menolak, atau masih bimbang. Bener nggak, Wah? Kamu pernah nggak, betul, kita berhadapan dengan klien, terus kita tahu kan auranya kan, dia tuh sebenarnya menolak, atau setengah-setengah, atau pengen sebenarnya tapi dia ragu-ragu ya, benar nggak betul, seperti itu. bisa, Jadi betul. saya langsung momen itu saya langsung sodorkan, Bu, bawa dulu boleh, tanda tangan dulu boleh nggak? Ibu nggak jadi juga nggak apa-apa. Ya udah deh, berarti 60% tuh dia udah tanda Yes, tangan, berarti 60%, tujuh puluh betul. persen kan, seperti Iya, itu. Deg-degan juga, Wah, deg-degan juga. yes. Itu menunggu, Dan akhirnya, menunggu. Heeh. Bu, dan boleh akhir, nggak? Iya, boleh nggak? Lusa, saya kasih waktu lusa. Jadi bukan besok, lusa pagi, Bu, saya telepon. Ya oke deh, dia bilang ya udah, makan lagi, ngobrol lagi, seperti itu. Jadi, nah dari lusa itu benar-benar saya doa, Tuhan kalau memang tahun ini menjadi COT saya, pasti ibu itu akan oke. Saya deg-degan juga tuh, mau telepon deg-degan juga. Tapi saya buang tuh pikiran negatif saya. Terus akhirnya, Bu, gimana? Oke kan? Nah, saya nggak bilang, Bu, oke nggak? Nggak. Oke kan? Ya udah. Aduh, wah, sampai saya thanks God, puji Tuhan, saya bilang. Jadi benar-benar Tuhan melengkapi 80 itu. Sebenarnya saya bisa aja wow, kasih 100. Tapi saya memberikan dia ini benar-benar 80. Jadi istilahnya kenapa saya nggak beri 100? Ini benar-benar loh, apa istilahnya plafonnya tinggal 80, saya bilang yes. seperti itu. Amin Itu. ya. Jadi Kita ya harus puji mempunyai Tuhan lah. kepercayaan yang puji Tuhan. Iya, Benar, benar, itu benar. benar, mukjizat. Mukjizat itu pasti datang pada saat kita tidak stop dan percaya. Yes, amin gitu ya. Wow, Iya, itu yang menginspirasi saya nih. Linda selalu memberikan iya, apa namanya aura positif terus nih, sehingga saya juga mendapatkan hari iya. ini banyak banget dapat ahanya loh. Iya kan, Iya, bener thank kan? you. Iya, makanya. Nah, Kayak by waktu the itu way, ya, Wang. apa Yang itu? waktu itu, Wang. Jadi malu. Kayak apa waktu itu ya? Bener, bener, Yang bener. waktu itu ya, ya udah cukup MDRT aja kan, Wawa bilang begitu. Iya, Wah, pada saat apa berkat itu jangan ditunda-tunda. Kamu harus COT, saya bilang begitu kan. betul, betul, betul. Nah, ini salah satu nih sahabat MDRT yang berikan aura positif kepada saya waktu itu. Saya merasa bahwa mencapai MDRT itu sudah cukup gitu ya. Jadi waktu kemarin itu Nah, iya, bagaimana ya? Menahan berkat ya, Linnya. iya, itu menahan berkat karena hari ini is hari ini, besok is besok. Jadi ada berkatnya. Jadi pada saat ini kan pekerjaan kita ya. Eh, Sometimes kadang-kadang kita kalau udah MDRT ya sudahlah gitu. Nanti tahun depannya lagi. Tapi kan kita nggak ada yang tahu. Berkat Tuhan, siapa tahu nanti sampai COT kan kita nggak ada yang tahu. Amin. Jadi berkat dari Iya, saran dari Linda, akhirnya saya juga bisa iya. closing gitu ya, Lin ya. Iya kan, closingnya lumayan kan? Lumayan banget gitu ya. Iya, Ya, iya. semoga bisa mencapai COT seperti Linda gitu ya. Masih kurang sedikit lagi gitu Amin. ya. 600 Iya, juta, 650 juta. Kurang pasti sedikit lagi. dapat, pasti bisa. Oke. Nah, teman-teman sahabat MDRT nih, ada yang bertanya nggak nih? Mumpung sudah ketemu dengan Linda yang bisa memberikan tips yang bagus banget di akhir tahun supaya kita bisa finish strong nih. Sambil saya bacakan nih ya, apakah ada yang Iya. bertanya nih, gitu kan? Oke, saya lihat ya. Jadi chatnya coba ya. Uh, ada yang bertanya nggak ya?
Ada tadi kalau dari Johan Generali Medan, mantap, great input. Lalu ada yang bilang, Ci, aku di Alor NTT, ketemu rata-rata pengusaha punya asuransi yang agennya di Surabaya. Aku harus bagaimana ya? Oh, Beda lokasi, oke. ya dia di NTT. Iya, jadi NTT, tapi kliennya itu punya agent di Surabaya. Ya, harus bagaimana ya Oke. saya? Tadi siapa namanya ya? Inang Sriwanti. Oh, Mbak Inang. Mbak Inang, jangan takut. Kita buat pendekatan. Saya juga ada sih waktu itu pengalaman. Klien saya ini sudah patem banget dengan perusahaan A, saya nggak sebutin. Terus kemudian saya masuk. Rasanya orang kalau sudah punya sesuatu yang dia percaya, itu akan nggak gampang pastinya. Jadi saya masuk, saya memberikan program yang berbeda dengan yang dia punya. Karena pada saat fact finding dia sudah punya ini, sudah punya ono, sudah punya ini. Jadi saya memberikan suatu produk yang berbeda seperti itu. Jadi akhirnya dia masuk dengan event masuknya nggak langsung ya, tapi kita membangun istilahnya persahabatan dulu seperti itu. Oh gitu, jadi Itu membangun sih, dulu iya, gitu ya hubungannya iya ya. membangun dulu, Intinya adalah membangun suatu hubungan. iya. Iya, membangun suatu hubungan karena kan orang yang sudah mempunyai agent atau sudah percaya itu nggak gampang sih, tapi tetap kita harus percaya dan harus terus melakukan atau enggak kita memberikan produk yang lain seperti itu. Itu sih. Oke, semoga Ya. menjawab ya Ibu Inang Sriwanti. Lalu, nah ada Rini Nur Cahya, semua hari, semua bulan sama, Go MDRT. Wah, luar Ya. biasa ya. Nah, teman-teman kalau ada mau tanya silakan ya. Mumpung ada pakarnya di sini yang bisa menutup. Mungkin udah diborong sama Wawa. Apalagi Udah ya. diborong. Nah, tuh. Ini banyak komen nih. Kejar target lumayan deg-degan, Ci. Nah, Linda deg-degan nggak, Lin? Kan tadi saya bilang itu saya sudah apa ya? Sudah bahwa istilahnya apa ya? Sudah bukan merencanakan ya, saya sudah dari tahun ke tahun itu saya sudah belajar bahwa pada saat saya stres, pada saat deg-degan itu hasil nggak ini loh, nggak bagus loh. Jadi saya membawa sukacita dan saya percaya bahwa mukjizat Tuhan pasti datang. Itu aja sih. Dan tetap kita melakukan ya. Jangan kita, aduh nanti Tuhan memberikan tapi kita nggak melakukan apa-apa. Itu bukan. Jadi pada saat kita sudah melakukan, tapi seandainya belum, itu pasti ada waktu yang Tuhan berikan yang sangat-sangat tepat seperti itu. Itu sih. Lalu, nah ini ada lagi nih, ada pertanyaan dari Olia28, Bu Linda, bagaimana cara PDKT ke Canas supaya mereka trust agar polisnya mau direview? Sedang Canas merasa dia sudah punya agen yang bisa membantunya selama ini dan dia sudah trust banget ke agen sebelumnya. Iya, yang tadi ya itu ya sama ya, yang orangnya Ini tadi beda, ya. ini beda Oh lagi, beda. ini namanya Olia. Olia, ya Olia. Tentunya yang tadi saya katakan bahwa nggak mudah sih, orang harus bisa ke lain hati, apalagi dia sudah mengalami servis dari orang tersebut. Itu memang nggak mudah, saya katakan nggak mudah. Tapi kita tetap menjalin hubungan terus. Atau mungkin yang tadi saya bilang, kalau misalnya Olivia mempunyai Olia mempunyai produk yang berbeda, yang mungkin pasti atau bagaimana, ya coba tawarkan. Pak, saya tahu mungkin Bapak di sono ada produk seperti ini, tapi saya berbeda Pak. Kalau boleh, ya mungkin Bapak bisa mempertimbangkan itu. Tetap kita menjalin hubungan.
Intinya adalah menjalin hubungan ya, sehingga Iya, tetap menjalin tetap tetap hubungan. tetap ada pintu untuk dibuka gitu ya, Iya, sehingga bisa iya, saya kita untuk percaya masuk itu. kembali. Ya, saya Iya, juga saya percaya sih. percaya. Saya juga Iya, percaya. Saya punya satu cerita, ya mungkin satu cerita dulu klien saya itu kan mungkin sudah berumur ya, dan kita tahu ya yang kalau sudah berumur kan, aduh bawelnya seperti itu. Banget. Nah, jadi kita tetap 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 apa ya, tetap harus sabar dan kita nggak boleh perhitungan. Misal waktu itu, oh nitip nih, nitip makanan, dan makanan itu kan istilahnya dia belum 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 apa-apa. Dan juga pada saat titip saya berikan dan dia mau berapa? Enggak, jangan. Enggak, ini untuk tante, ini untuk tante. Seperti itu. Bukan kita mengharapkan apa, tapi kita punya empati. Itu yang tadi saya bilang, empati itu luar biasa, teman-teman. Jadi orang itu bukan melihat perusahaannya, itu melihat kita. 70% diri kita, 30% perusahaan. Jadi misalnya kita nggak boleh langsung, aduh give up, dia udah punya agen yang handal. Enggak, itu tadi Wawa bilang pintu itu ada misalnya sedikit itu ada celah yang kita bisa masuk. Seperti itu. Yes, percaya banget. Nah, semoga Iya. menjawab. Lalu ada pertanyaan dari Wuli and Jolly. Gimana cara ajakin teman lama untuk diajak ketemuan untuk bahas asuransi? Karena dia tahu di asuransi dan bisa jadi ditolak. Iya. Kalau saya suggest, kalau kita teman lama jangan ngomongin asuransi dulu. Bener, bener. Kita iya, orang bisa kabur. Wah, kamu udah lama nggak datang, tiba-tiba datang nawarin asuransi pula. Iya kan? Jadi bangunlah hubungan. Yang tadinya mungkin nggak pernah say hello, ya say hello, membicarakan apa, mungkin teman-teman SMA dulu bercerita, ajak makan, tapi jangan jangan menjual ya, jangan menjual dulu. Jadi kita bangun dulu hubungan seperti itu. Oh, semoga menjawab. Itu Oke, sih. Lin, ini masih ada Iya, pertanyaan nih dari Eni Rahayur. iya. Pertanyaannya adalah, katanya ada 3 premi yang pembayarannya sedang berjalan nih, nggak bisa nambah lagi, nggak cukup keuangannya. Nah, gimana ininya menjawabnya? Oh, biasanya, aduh saya udah baru mau bayar ini nih, udah nggak cukup lagi gitu. Saya suka ada begitu. Pas pas dia bayar premi, aduh, pas saya mau nawarin lagi seperti itu, ya kan? Jadi saya jedahin dulu sih, jedahin nggak langsung dia udah bayar nih. Oke Pak, nanti saya ini ya, saya rekap ya pembayarannya ya. Even saya istilahnya udah pengen mau nawarin tuh. Jadi saya jeda dulu sih sebenarnya. Saya jeda dulu Oke. 1 minggu, baru Pak, ini boleh nggak saya datang? Ada yang perlu saya bicarakan sedikit, seperti itu. Sebenarnya ada program terbaru sih. Ya sebenarnya kan kita kreativitas kita ya. Misalnya ada program ini ya kita create lah. Pak ada program baru nih, boleh nggak sharing-sharing aja gitu. Tapi kan yang namanya dia Gitu ya. Jadi, dia sudah jadi klien kita kan dia welcome ya sebenarnya. Pak, boleh nggak Pak ngobrol lah sebentar gitu. Seperti itu sih. Jadi jadi jangan oke. jangan langsung menawarkan, hanya cuma just sharing aja seperti itu. Karena pertemuan itu Jadi, kalau pertemuan sama di WA sama di telepon itu berbeda loh. betul banget. Berbeda. Betul Iya, banget. berbeda banget gitu. Yang tadinya mungkin kalau di WA, di telepon, preminya misalnya cuma 10 juta. Udah ketemu bisa 100 juta, bisa 80 juta, bisa 50 Nah, juta. Seperti nah itu. luar biasa Iya, itu ya, benar ya. iya. Jadi berbeda lah. Kita ajak ngobrol dulu intinya. Seperti itu. Oke, ini ada pertanyaan lainnya lagi dari Iya. Pramadis. Kalau untuk supaya mendorong nasabah agar menjadi closing, ada kata-kata yang sangat tepatkah? Teknik closing yang kata-katanya. Oh, iya. Kalau teknik closing itu mungkin gini ya, kebanyakan
kalau agen-agen yang masih baru ataupun suka nggak pede ya, untuk apa sih, untuk Pak, oke ya Pak, itu yang kadang-kadang masih masih ada ragu. Nah, teman-teman sebenarnya pada saat kita sudah mendekati closing atau bapaknya sudah memberikan sinyal, kita harus langsung, Pak, boleh nggak Pak? Atau minta KTP-nya, Pak, ini saya proses ya. Saya proses, even misalnya di WA pun, kalau bapaknya sudah rasanya udah oke. Sekarang gini loh, klien itu tidak akan jarang nih, jarang, ya saya oke, saya mau. Itu kan jarang. Itu yang Benar. harus kita push. Pak, saya proses ya program ini ya. Itu aja. Toh juga tidak ada punishment kalau kita mengatakan begitu. Jangan takut, teman-teman. Jadi kita pada saat itu kita harus berani. Pak, programnya udah oke ya, Pak ya. Saya proses ya hari ini ya. Itu seperti itu. Kalau tadi saya Jadi menangkapnya dari yang Linda pernah lakukan tadi tuh, tanda tangan dulu aja, Bu, gitu kan? iya, Boleh ya, Bu. iya, Nah, kan 2 hari betul. kemudian teleponnya adalah bukannya oke, nggak oke ya. Jadi pertanyaan oke atau Iya, iya gitu ya. Itu adalah kata-kata closingnya iya, juga udah bagus iya, banget, bener ya? iya, iya. Karena Wah, kan luar itu biasa. Nah, sebenarnya, ada lagi nih Mm-mm. iya. Sebenarnya kata-kata itu A- yang eh, eh, strong banget ya, teman-teman, strong banget kata-kata itu. Dan intonasi Nah, juga ini ada harus diperhatikan. mm-mm. Benar. Ini ada pertanyaan lagi nih, Lin. Wah, luar biasa Iya, sekarang. Padahal ini udah jam 8.16 loh. Nah, ini ada oh iya, dari Edi Huang gitu. 83. Iya. Bagaimana memulai percakapan tentang asuransi setelah kita sendiri merasa bina hubungan selama ini udah bagus? Oke. Nah, pastinya kalau sudah bagus, klien teman kita atau calon klien kita kan tahu kita di mana, bekerja di mana. Nah, kalau sudah menjalin hubungan, kita harus berani. Boleh nggak? Ini ada program, ya mungkin udah fact finding, kita udah tahu dia mempunyai anak kecil atau apa. Kita bercerita aja. Itu intinya. Kita nggak nawarkan, tapi kita bercerita bahwa ya mungkin waktu itu ada kejadian teman kita yang sudah terbantu servisnya atau waktu itu ya kita telling story lah. Maksudnya storytelling, kita bercerita bahwa em, proteksi itu sangat penting. Jadi kita smooth ya, maksudnya masuknya itu harus elegan. Apalagi kita menghadapi yang pengusaha yang punya uang. Jadi kita harus masuknya itu harus elegan seperti itu. Oke. Itu sih. Nah, ini kan Ada masih pasti ada banyak nih momen-momen. pertanyaannya. Saya ambil Iya, nah, benar. iya, Saya pilih satu lagi yang terakhir ya, sebelum nanti kita akan iya. closing nih. Lin, ada yang satu nih. Pertanyaan yang saya anggap terakhir ini adalah, Bu Linda, bagaimana kata pembuka untuk teman lama kita untuk menjelaskan asuransi? Tadi belum kan ya nih ya? Dari Noviana Ruth. Oh, kata pembuka. Tadi saya udah Ya, jelaskan mungkin bahwa kata pembuka. uh, yang pasti kita kan harus ketemu dulu, harus ada acara apa, jadi memang bukan kita prospek ya untuk teman lama ya. Karena kalau Ya. teman lama di prospek dan tiba-tiba nawarin, aduh itu 1000% ditolak pasti, masih tolak. Iya dong, kita Benar. merasa gini loh, kok teman lama datang cuma nawarin aja. Itu kan pasti ada di hati teman-teman semua ya, pada saat kita mengalami seperti itu. Betul. Kalau teman lama nih tiba-tiba datang ke saya, nawarin, misalnya, waduh, kamu ada maunya nih, dulu-dulu kemana nih, gitu. Oke, luar biasa loh, Lin. Ini masih banyak nih Iya, pertanyaan, tapi karena waktunya sudah jam 8.20, Lin, kita rasanya iya, sudah di ujung penghujung acara nih, gitu iya, ya. Nah, sahabat iya. MDRT, terima kasih atas antusiasmenya untuk banyak bertanya. Nah, Lin, kira-kira apa pesan-pesan terakhir Linda untuk para sahabat MDRT yang sedang mengejar MDRT-nya, COT bahkan TOT nih? Iya, yang penting harus ada rasa sukacita dulu, kita nggak boleh stres, dan goal itu jangan kita rubah, pasti sekali lagi ada mukjizat pada saat kita percaya,
Dan satu lagi, kita bukannya penjual, kita tidak menjual asuransi, tapi kita memberikan konsep perencanaan keuangan bagi siapapun tanpa terkecuali. Kita tidak menjual itu. Wah, luar biasa. Kita tidak Iya, menjual, tapi kita membagikan konsep ya. Wah, luar iya. biasa nih, luar biasa. Kita Oke. kita memberikan konsep. Iya. Jadi Wah, kita bukan seorang sales, penjual, tapi kita memberikan suatu konsep kepada siapapun yang kita temui. Ya inilah journey kita, teman-teman. Inilah pekerjaan kita yang sesungguhnya, karena pada saat teman-teman berada di sini, Tuhan sudah membuka pintu pekerjaan itu kepada kita. Pada saat kita sungguh-sungguh, tidak akan Tuhan menutupnya kembali seperti itu. yes, yes, amin, amin, amin. Iya. Keren banget Linda nih. Nih, saya jadi banyak Thank you. dapat ahanya nih. Saya Thank yakin you. sahabat MDRT juga banyak mendapatkan ahanya. Jadi saya jadi makin semangat untuk selalu Iya, positif dan selalu kita dreamnya nggak boleh dirubah. Benar ya? iya. Tetap Betul, semangat jangan dan dirubah. benar, tetap semangat, positive thinking terus. Kalau ada negatif langsung singkirkan, gitu ya. Iya, Sehingga betul. goal kita tetap berjalan, gitu ya. Mm-mm. Wow, luar biasa nih Kita Lin. beritahu aja ke orang-orang, beritahu ke siapapun, ke suami, ke anak, ke leader kita, ke agen kita, ke siapapun. Saya mau COT, saya mau MDRT, berapa? Saya kurang segini, ngomong aja. Kan Benar. alam semesta Benar. akan membantu. Amin, keren banget, bener-bener itu bener-bener dilakukan tuh. Jangan Oke, malu, teman-teman punya goal jangan malu. bener. Wah, terima kasih Alinda atas sharingnya hari ini. Sungguh menginspirasi saya, terutama saya rasa sahabat-sahabat MD juga pasti banyak mendapatkan ahanya, sehingga kita bisa finish strong dan kita bisa mencapai semua goal dan dream kita, sehingga hari tahun bisa tercapai Amin. gitu ya. Amin gitu ya. Amin. Oke, sahabat MDRT, terima kasih atas partisipasinya, tanya jawabnya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang belum dijawab, mohon maaf, waktunya sudah habis. Dan mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah diucapkan, kami mewakili MDRT Indonesia mengucap mohon maaf dan terima kasih. Dan jangan lupa di like, subscribe, dan di share IG-nya MDRT Indonesia, YouTube Live-nya MDRT Indonesia, dan juga Facebook. Dan jangan lupa ada satu lagi podcast-nya MDRT Indonesia. Di sana banyak sekali tips-tipsnya yang sahabat MDRT bisa dapatkan. Jangan lupa sahabat MDRT. Nah, akhir kata dari saya dan Linda, kita akan ucapkan apa, Lin? Salam MDRT. Sampai jumpa di kesempatan. Ya, sampai jumpa di kesempatan. Thank you, teman-teman. Ya, sampai jumpa di Thank kesempatan you. IG Live atau YouTube Live yang akan datang lagi ya. Oke, bye. Bye. Thank you, Wang. Bye. Bye. Bye.